suara. Hadiratmu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
di surga. Apapun yang hari ini kami lihat atas Indonesia, ada keruntuhan di sana. Karena memang Kau sudah menyampaikan kepada kami bahwa ada tempat-tempat yang memang cawan murka itu sudah penuh. Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu. Dan ada tempat-tempat yang memang itu menjadi sebuah Gosyen. Tuhan, kami percaya tempat di mana ada anak-anak-Mu yang terus berdoa adalah Gosyen buat Indonesia. Kami mau mengikuti seluruh kehendak-Mu saja Tuhan. Kau pakai KKS untuk bersyafaat, untuk menjaga Indonesia ini dari segala keruntuhan, dari segala macam pekerjaan kuasa kegelapan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih atas Indonesia.
isi hati-Mu Tuhan tentang bangsa ini. Kami siap untuk mendengar. Dan ketika kami berdoa di dalam pemahaman. Urapi setiap kami, buat mata kami melihat dan telinga kami mendengar. Roh Kudus, ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mau sampaikan pesan Tuhan dulu. Dan goncangan yang di Labuan Bajo itu tadi pagi atau kemarin ya? Tadi pagi ya? Habis doa pagi ya? Persis. Dan itu parah loh. Labuan Bajo ya, parah. Dan Atik sudah memberikan sinyal-sinyalnya, katanya airnya yang tadinya biasanya itu, ini kan air biasa gitu ya. Itu bisa muncrat-muncrat ke sini. Berarti memang sebetulnya ada gempa tapi kalian gak berasa loh. Kalian gak berasa. Itu air itu muncrat-muncrat ke sini. Aku tuh gini, pertamanya kan gak ngeh gitu ketika Atrik itu memberikan video itu. Ini kan tenang ya itu, tuh kan gak apa-apa, kan airnya gak ngalir ke bawah tuh. Tadi pagi, habis doa pagi, itu airnya muncrat-muncrat ke bawah. Tuhan sedang membuktikan firman-Nya. Kalian aman, walaupun ada goncangan. Tapi tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sekali-sekali saudara keluar dari hadirat Tuhan. Wahyu 19 ayat 17 saya mau ulang. Saya mau ulang karena ini adalah pesan yang fresh tadi malam. 2 malam ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Wahyu 19 ayat 17. Nah saudara perhatikan bahwa ini sudah ada yang namanya malaikat itu yang ngumpulin gitu loh. Ngumpulin yang mau dihancurin. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Jadi ada malaikat yang berdiri di matahari. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit katanya. Marilah ke sini. Boleh ini dimatiin aja enggak? Saya bisa pusing. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit katanya. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut di dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ini yang dikumpulkan siapa? Ayo, kalau aku baca itu pada nggak ngikutin ya. Pikirannya pada kemana-mana. Ini siapa yang dikumpulin? Halo. Iya, semua burung yang terbang di tengah langit disuruh sebentar lagi ada pesta. Burung-burung nanti matokin orang-orang itu loh maksudnya. Serem enggak? Yang di kitab Amsal 30 kemarin yang tidak menghormati orang tuanya matanya dipatok itu loh. Ini real loh. Saudara yang masih konflik dengan bapak ibunya, orang tuanya, saudara harus segera berdamai. Kalau enggak matamu buta dipatok burung gagak. Ya, terus supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Saudara tadi lihat enggak? Yang kecemplung laut, lihat enggak? Mati loh itu, kalau enggak ada yang nolong. Burung. Serem enggak? Nah, terus lanjut. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Artinya mereka yang di luar Kristus. Ya kan? Yang di luar Kristus. Loh, yang anak-anak Tuhan itu banyak yang di luar Kristus loh. Jangan kau pikir bahwa kamu itu beragama Kristen, kamu tuh nyebut nama Yesus, tapi kamu tuh menurutmu kamu di dalam Kristus, belum tentu loh. Kalau apa? Kalau apa? Duniawi. Masih pahit. Terus
kompromi. Terus apa lagi? Ayo cabuti semuanya. Apa lagi? Sombong. Apa lagi? Penakut. Apa lagi? Takut, khawatir itu termasuk loh. Bertobat ya. Saya serius. Hah? Cinta uang, mamon. Mamon. Terus pikirannya jorok porno cabul. Terus apa lagi? Duit. Ya. Saya serius dengan apa yang saya sampaikan karena memang ini Tuhan selalu ngomong sampaikan. Oke. Terus lanjut. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Siapa nabi palsu? Iso khotbah ra iso nglakoni. Gubrak. Iso khotbah, bisa khotbah tapi tidak bisa menjalani. Iso nglakoni ya mending iso nglakoni ra iso khotbah. Mendingan itu. Aku ra iso khotbah tapi aku iso nglakoni. Oh, itu kitab yang terbuka dibaca banyak orang. Ya kan? Enggak apa-apa. Tapi aja terus-terusan ora iso khotbah. Suatu saat kamu akan dipakai ke lapas-lapas ya. Amin. Terus nabi palsu adalah orang-orang pendeta-pendeta hamba Tuhan yang khotbah tapi dia tidak mengerjakan bagiannya. Termasuk nabi palsu. Nabi palsu itu termasuk dari antikris. Antikris adalah orang yang melawan Kristus, artinya di luar Kristus. Agamanya Kristen, yes. Tapi sudah mulai keluar. Dimuntahkan, dipotong, dibuang ke dalam api. Sama ya? Oke. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda. Kok kalian enak-enak ya enggak membaca ya? Menengguai. Kemana mulut kalian? Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudara, waktu saya melihat tadi orang kecemplung itu sebetulnya api. Loh, you mesti cerdas loh. Itu tadi Wahyu 19 malaikatnya malaikat api. Berada di dalam matahari. Betul apa betul? Hari Tuhan di Maleakhi 4 itu hari Tuhan itu datangnya seperti api. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh, waduh Tuhan Yesus tolong. Satu kadang-kadang kalau baca kayak gini tuh nggak sanggup untuk melanjutkannya ya. Karena itu filmnya jalan terus gitu loh. Terus 21. Dan semua orang lain yang dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung. Wow. Yang kenyang burungnya tadi yang dipanggil oleh malaikat tadi loh. Siapa yang memanggil tadi? Malaikat yang berdiri di matahari. Itu tuh dia api semuanya. Ya, terus? Udah ya? Lalu aku melihat, sudah ya? Udah, oke. Sekarang saudara buka di Yehezkiel 22. Yehezkiel 22. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Terus, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah.
Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Saudara, coba stop dulu. Antikris, penganiayaan antikris, penghakiman itu sebetulnya bukan nunggu ntar, ini loh sudah selesai, ini sudah mulai. Ini sudah mulai. Ya, orang yang terus melakukan kefasikan, orang yang terus menyembah berhala, orang yang di luar Kristus, ini sedang dikumpulkan untuk ditaruh api. Terus, dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Terus, yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Terus, lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibumu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Ini loh, perhatikan ini ayat 8 ini. Mulai hari ini belajarlah menghormati semua yang dihormati Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh apa yang Tuhan anggap itu penting. Belajar mengadopsi gaya hidup kerajaan surga. Apa yang Tuhan hormati, saudara harus menghormati. Amin. 9. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah. Saudara yang hari ini engkau difitnah terus-menerus, tenang saja. Bahwa Yesus di dalam kamu, kamu di dalam Yesus. Saudara tetap bertahan di dalam api itu, karena itu sebetulnya api untuk memurnikan hidupmu. Engkau akan muncul sebagai emas, engkau akan muncul sebagai perak, engkau akan muncul sebagai batu permata, atau engkau jerami rumput kering. Jadi kalau hari ini ada orang yang menganiayamu, ada orang yang memfitnahmu, saudara harus muncul sesuatu yang ilahi. Yaitu kesabaran, penguasaan diri. Kasih, aku memberkatimu. Jangan pahit. Jangan pahit. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Saudara perhatikan. Ini direkam ya. Nanti di Bromo itu kenapa terbakar? Banyak kemesuman. Mesum. Banyak mesum. Ini Tuhan lagi bicara tentang api loh. Dan coba mbok sing punya karunia-karunia penglihatan tuh bertobat ya. Ojo duniawi. Soalnya apa? Biar kamu tuh ngelihatnya tuh tepat, presisi, akurat gitu loh. Tobat ya. Lihat-lihat ya. Matamu, aku berdoa hari ini pakai matanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu pakai hatinya Tuhan. Tanganmu pakai tangannya Tuhan. Kakimu pakai kakinya Tuhan. Yesus di dalammu, kamu di dalam Yesus. Kamu akan melihat malaikat yang ada di matahari tersebut. Dan kenapa sekarang itu lagi dia muncul? Karena penghakiman sedang terjadi. Dan dia datang dalam bentuk api. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung, kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. 10.
Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya dan yang lain menajiskan menantunya, perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Ngeri kan ini? Terus? Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerakkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 17. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sanga itu apa? Kerak-kerak yang habis dibakar, gosongan. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Ya, mereka semua adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, timah hitam di dalam peleburan mereka seperti sanga perak. Terus? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, timah putih di dalam peleburan dan menghembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu... Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api. Wahyu 19 ayat 17 tadi ada malaikat yang berdiri di matahari itu malaikat api. Ngumpulke, dikumpulin. Ya, dikumpulkan apa? Kayak Sodom dan Gomora itu loh. Jadi Sodom dan Gomora sebelum dihanguskan kan ada yang dipisahkan. Siapa Lot ya? Lot dan istrinya dan anaknya. Tapi istrinya karena apa? Nengok ke belakang itu karena nengok apa? Harta, mamon lah gitu. Sudah mau diselamatkan, kayak kita ini. Wes diselamatkan Tuhan, tapi pikirannya mamon terus gitu loh. Hah? Ada yang ketinggalan, hatinya terpaut kepada harta. Bukan kepada Yesus. Oke? Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu dilebur di dalamnya. Aduh ngeri sekali. Terus 23. Hari ini sedang terjadi yang namanya murka Tuhan, kemarahan Tuhan. Oleh karena segala kenajisan umat manusia, oleh karena segala pemberontakan mereka, kekerasan hati mereka. Kenapa KKS disuruh berdoa? Karena mau berkata Tuhan please, ampuni. Oke ya? Jadi kenapa kalian tidak bangun pagi? Udah Bu, udah bangun.
Tapi kadang bangun, kadang tidak. Kadang tidak, kadang bangun. Ya. Jadi mari Bapak Ibu lakukan bagian kita. Tuhan sedang menunggu kita. Siapa tahu dengan apa yang kita kerjakan Tuhan bermurah hati dan memang Tuhan mau bermurah hati kepada bangsa kita. Amin. Tapi dibutuhkan yang namanya beberapa orang yang setia untuk berdoa. Saya enggak tahu ya. Ku ingin selalu bersekutu dengan saya tidak tahu nanti doa pagi itu sampai kapan, tapi kita mau dengar Tuhan ngomong, ya. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Hanya Engkau Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan itu berkata begini, sebetulnya untuk menjadi satu dengan aku itu gampang sekali. Engkau tinggal masuk di dalam aku di dalam engkau. Ketika kakimu melangkah, kamu melangkah dengan kakiku. Ketika engkau mengerjakan sesuatu, engkau mengerjakan dengan tanganku. Bahkan ketika engkau butuh iman, imanku itu ada di dalam dirimu. Oleh karena itu aku berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia mengusir setan. Bukan kamu yang ngusir, tapi aku yang di dalam kamu. Bukan engkau yang membuat mujizat, tetapi aku yang di dalam kamu. Kondisi hari-hari ini, api itu sedang membakar. Sangat berbahaya jika engkau keluar dari hadiratku. Jangan pernah keluar dari hadiratku untuk alasan apapun. Rendahkan hatimu,
Percayalah kepadaku. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang tidak perlu kau pikirkan. Aku menyediakan semuanya. Bahkan ketika dunia goncang, kamu tidak akan goncang. Hari ini memang orang akan memfitnahmu, mereka akan menjelek-jelekanmu. Karena apa? Mereka stres, mereka tidak ada damai sejahtera. Mereka itu sedang galau hatinya karena aku tidak tinggal di dalam mereka. Jadi itu biasa ketika dia memaki kamu. Tujuannya apa? Iblis hendak mencuri damai sejahtera. Biarkan engkau mulai hari ini belajar, menyadari bahwa aku diam di dalam kamu, kamu diam di dalam. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu
aku rindu sekali melekat dengan mereka. Aku sungguh-sungguh pengen menjadi satu dengan umatku. Mereka sudah menjadi milikku sesungguhnya. Tapi kenapa mereka menginginkan dunia? Mereka suka ke-distract dengan hal dunia. Aku tidak bisa melekat dengan mereka yang masih mencintai dunia. Katakan kepada mereka, aku pengen nyatu dengan mereka. Katakan, aku rindu nyatu dengan mereka. Ketika mereka sudah nyatu dengan aku, mereka boleh minta apa saja. Karena aku tidak bisa mengingkari firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Saudara, engkau butuh dikuatkan, hari ini Tuhan menguatkanmu. Saudara, engkau butuh diberikan berkat yang limpah, Tuhan sanggup memberkatimu limpah. Saudara, engkau butuh progres di dalam pekerjaanmu, Tuhan punya semuanya. Pikiranmu jangan isinya masalah, tapi Tuhan yang dahsyat itu, yang sanggup menjadi solusi atas semua masalahmu. Bertobatlah dengan cara berpikirmu yang terus menerus dikuasai oleh hal-hal duniawi. Dan sungguh Tuhan itu pengen menjadi satu dengan kita. Mari kita belajar, latih ya, mengadopsi gaya hidupnya Tuhan Yesus. Dia terus melekat dengan Bapaknya. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati, segenap jiwa. Kita sudah belajar tubuh, jiwa, roh. Dengan segenap kekuatanmu. Seringkali yang terakhir yang tidak ada. Kenapa yang terakhir tidak ada? Saudara kedistrek. Kedistrek apa? Hal-hal yang kamu rasakan di dunia ini. Hal-hal yang kamu lihat dengan matamu. Hal-hal yang kamu dengar dengan telingamu. Engkau kedistrek. Sehingga ketika ada orang yang menyakitimu, engkau memilih untuk terluka dan engkau memilih untuk pergi. Engkau tidak menyelesaikannya dan berkata, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan aku mau terus bertahan di sini. Sebab apimu itu sedang memurnikan aku. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Aku mau taat Tuhan dengan segenap kekuatanku. Aku tidak mau kedistrek dengan hal dunia. Saya diajari oleh Tuhan hari-hari ini hal-hal yang simple. Yang kita merasa kita sudah mengerjakannya tapi sebetulnya enggak. Ya, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mengasihi Tuhan, lakukan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nyanyikan sekali lagi lagu ini. Segenap hidup, Segenap nafasku jadi persembahan. Amin. Biar ini tidak hanya sebagai nyanyian saja, tetapi ini hidup kami Tuhan. Setiap nafas kami menyembah Engkau. Segenap kekuatan kami memuliakan nama. Ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah mezbahmu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 Korintus 3 ayat 10. Bukan ayat 1 sampai 10 tapi ayat 10 sampai dengan selesai. Oke, dasar bangunan ya. Saya merasakan kalian sedang mengalami aniaya. Sebab aniaya ini memang harus terjadi. Kalian mengalami aniaya di kantor, di tempat kerjaan. Mengalami aniaya di kerjaan, di lingkungan sekelilingmu, engkau difitnah, engkau dianiaya, karena memang ini sudah masanya. Tapi mari kita lihat ayat ini ya. Dasar dan bangunan ayat 10, 2, 3. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
Karena hari Tuhan, ini ada kata-kata hari Tuhan, akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Hari Tuhan itu akan datang di dalam api ya Bapak Ibu. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi Yesus di dalammu, kamu di dalam Yesus. Engkau adalah bait Allah. Tapi ketika engkau mengasihi, seringkali engkau tidak mengasihi dengan segenap kekuatanmu. Terbakar. Dianiaya, bales. Disakiti, sakit hati. Gitu loh. Itu nanti, ini jadinya enggak terbuat dari emas, perak, batu, permata, tetapi dari kayu, rumput kering, dan Bu, saya sudah paham. Sudah paham kok kalian memakai jerami terus. Dengan sayapmu, ya kan? Ku akan Terbang tinggi, sadar hidup, ku tak berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, besertaku. amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu
bertanya sama Tuhan, kenapa Yusuf itu dianiaya, dia tidak pernah membalas, dibuang oleh saudaranya, dia tidak pahit dengan saudaranya. Dia difitnah oleh istri Potifar, dia tidak membalas. Dia hanya diam dan terus fokus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Terus Tuhan itu berkata begini, kamu sudah tahu kok jawabannya. Kalau aku sudah tahu tuh aku gak nanya Tuhan. Kamu sudah tahu. Coba, kenapa Yusuf itu? Ya, dia tuh seperti engkau, tidak membalas, dia penuh kasih, rohmu diam di dalam dia. Terus gitu Tuhan itu berkata begitu. Apalagi ya, dia mengasihi Yusuf. Yusuf dia memberi makan banyak orang. Tidak tahu Tuhan apalagi. Dia adalah lembu. 4 wajah yang kau pelajari di ruang tahta. Raja Wali, singa, lembu, anak manusia. Yusuf pada waktu mengalami aniaya, dia berubah menjadi lembu. Saudara tahu kalau lembu itu dipecuti sama Pak Tani itu, dia tetap bekerja. Wah, pecuti lagi dia tetap bekerja. Wah, terik panas dia tetap bekerja. Wah, ya terus sampai itu dibajak itu tanahnya. Yusuf itu seperti lembu. Dan dia sedang mempersiapkan karakternya untuk aku bisa memakainya sesuai dengan agendaku. Dan ketika dia selesai dengan karakternya, aku memberitahukan kepada dia promosi saat itu juga. Terus saya bilang begini, oh saya ngerti sekarang Tuhan. Berarti benar waktu-waktu itu Tuhan, sekian tahun yang lalu. Ketika aku berkata Tuhan, kenapa sih Daniel itu masuk di gua singa, dia tidak dimakan singa. Aku berkata, Tuhan dia pasti singa di Yehuda itu. Betul kata Tuhan, Daniel itu dia singa Yehuda. Maka ketika dia masuk ke dalam gua singa, dia berubah menjadi singa Yehuda. Hai bro, wow, sama-sama mengaum. Oh gitu Tuhan. Sadrak Mesak Abednego sama, dia menjadi api. Api yang ada di Sadrak Mesak Abednego itu adalah api yang sama yang ada di Wahyu 19 ayat 17. Adalah api yang sama, adalah malaikat yang sama yang menyertai Yosua. Ketika Yosua bisa menahan matahari di atas Gibeon, jangan bergerak, bulan jangan bergerak. Itu malaikat yang ada berdiri di matahari. Saudara, ada begitu banyak rahasia-rahasia dan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mari jangan remehkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia menyediakan semuanya dan itu bagianmu. Saudara harus masuk di dalam dia supaya engkau bisa mengakses semuanya. Ketika engkau dianiaya, engkau jadi lembu aja. Ketika engkau di dalam api, engkau jadi api kok. Karena firman itu adalah api yang menghanguskan. Saudara penuh dengan api, saudara adalah api. Besar setia kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari dan
kita katakan bersama-sama, Dia ada di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Kami minta ampun karena selama ini kami berfokus pada hal-hal duniawi. Ketakutan akan uang, ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan jaminan masa depan. Tuhan, kami minta ampun. Kami minta ampun. Hari ini kami mau menyatu dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami berjalan dengan kakimu, kami bekerja dengan tanganmu, kami melihat dengan matamu, kami mendengar dengan telingamu. Kami punya imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami dipulihkan semuanya. Kami sembuh dan kami siap diutus sebagai duta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih. Puji, penuhi tahta
tahu Tuhan, Engkau disukakan dengan apa yang kami kerjakan. Berkati anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan mereka mulai dari hari ini. Dan mereka terus tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semuanya. Diberkati Allah keluar masuk-Mu, diberkatilah apapun yang Engkau kerjakan dibuat berhasil. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Pintu-pintu terbuka di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau diberi kekuatan ilahi untuk terus melangkah seperti Raja Wali yang muda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan 4 wajah itu ada di dalam dirimu. Engkau semakin ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. 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 God bless. Thank you. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus